Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM terakhir 040. Sini saya akan mengerjakan tugas final dengan tugas final analisis sistem dan perancangan dengan adanya 7 soal. Yang pertama itu ada definisi dari flowchart. Apa sih itu flowchart? Flowchart ialah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem secara berurutan. Biasanya itu menggunakan simbol-simbol seperti opal, yang gunanya itu tombol mulai dan selesai. Dan ada pula persegi panjang, yaitu untuk sebagai proses, dan bela ketupat sebagai keputusan yes atau no. Dan garis panahnya itu sebagai arah alur. Contohnya itu ada seperti login, terus validasi, dashboard, dan selesai. Dan yang kedua itu definisi diagram objek serta berikan contohnya. Baik, apa itu diagram objek? Diagram objek ialah objek yang menunjukkan contoh nyata instansi dari kelas dan bagaimana objek saling berhubungan pada waktu tertentu. Contohnya itu seperti di objek, dimana objek ini kita anggap saja sebagai mahasiswa. Objeknya mahasiswa yang bernama Andi dengan NIM 1234. Dan ketika terhubung ke objek, maka terhubung ke objek. Misal objeknya kelas dan dengan nama kelas PBO. Dan yang ketiga itu proses desain interface. Proses desain interface ada beberapa. Yang pertama itu ada analisis pengguna untuk memahami siapa pengguna dan kebutuhannya. Dan yang kedua itu ada prototype atau wireframe untuk membuat rancangan tampilan awal atau biasa disebut dengan mockup. Yang terakhir ada evaluasi dan pengujian, di mana di sini akan dicoba oleh pengguna untuk melihat apakah mudah dipakai lalu diperbaiki. Dan yang keempat itu ada UML. Apa sih tujuan dari UML dan apa sih itu UML itu? UML ialah Unified Modeling Language, adalah bahasa standar untuk menggambarkan desain sistem dalam bentuk diagram, dengan tujuannya itu sebagai untuk menjelaskan sistem secara visual, mempermudah komunikasi antar tim, dan untuk tentunya membantu untuk mendokumentasikan suatu sistem, Dan yang kelima itu ada use case diagram. Use case diagram itu ialah yang menunjukkan hubungan antara pengguna yang disebut sebagai aktor dengan fitur sistem use case. Contohnya, aktor sebagai mahasiswa akan login. Setelah masuk ke login akan terlihat di situ, yaitu lihat jadwal. Setelah itu bisa kita mencetak misalnya kartu ujian di dalam aplikasi tersebut. Adapun yang keenam itu activity diagram. Adapun activity diagram itu yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem dari awal sampai selesai. Contoh alurnya itu seperti mulai login, ada banyak pilihan seperti pilih menu, lihat laporan, dan selesai. Dan yang terakhir, apa itu sequence diagram dan manfaatnya. Baik, di sini sequence dalam diagram itu menjelaskan tentang urutan pesan atau interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Contohnya itu seperti kita sebagai pengguna mengklik login ke aplikasi, maka aplikasi tersebut akan memvalidasi akun kita dan akan menampilkan, ketika berhasil login maka akan menampilkan dashboard. Dan yang manfaatnya itu untuk menunjukkan alur interaksi antar bagian sistem. Dan yang terakhir untuk membantu pengembangan sistem agar sesuai urutan logika. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya dari 7 soal tersebut.
Kurang lebih mohon dimaafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.